Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan adik-adik semua. Selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Abine Mahira Pak Joko. Kali ini kita akan belajar materi present continuous tense. Pemirsa dan adik-adik semua, sebelum kita masuk ke materi, yuk kita amati dulu dua video dialog berikut ini. Dialog pertama, situasinya Lina meets John in school hall. It is break time. Lina ketemu John di aula sekolah pada saat istirahat. Hi John. Hi Lina. What are you doing? I am eating chocolate. Do you want some? Are you serious? Sure. I have two. Here it is. Thank you very much. You're welcome. Oke, kita lanjut ke dialog yang kedua. Situasinya Andy is calling Mary in the morning. Andy sedang menelpon Mary pada suatu pagi. Hello, Mary. How are you? Hello Andy. I'm fine. Thanks, and you? I'm very well, thanks. What's up? What are you doing now? I am reading a book in living room. How if we play badminton now? That's a good idea. Where? In Super Sport Court. All right. I'll be there in 15 minutes. Okay, thank you. See you there. See you. Ya, itu tadi dua dialog. Kita cermati teks dialognya ya, pemirsa dan adik. Mereka tadi bicara apa saja. Oke, pada dialog 1, situasinya Lina ketemu John di aula sekolah pada saat istirahat. Hi John, hi Lina, what are you doing? Hi John, hi Lina, kamu sedang ngapain? Gitu. I'm eating chocolate. Do you want some? Lina menjawab, saya sedang makan coklat. Kamu ingin? John membalas, Are you serious? Are you serious? Kamu serius? Lina membalas, Sure, I have two. Here it is. Tentu, saya punya dua kok coklatnya nih. Nah, ini dia. Terus John mengucapkan terima kasih. Thank you very much. Dan dibalas Lina, You're welcome. Itu tadi teks pada dialog pertama. Kemudian kita lanjutkan dialog kedua. Teksnya seperti ini. Jadi situasinya Andy sedang menelpon Mary di suatu pagi. Andy bilang, Hello Mary, how are you? Halo Mary, apa kabar? Terus Mary menjawab, Hello Andy, I'm fine, thanks, and you? Halo Andy, saya baik-baik saja, terima kasih. Kalau kamu gimana? Andy membalas, I'm very well, thanks. Saya baik-baik saja, terima kasih. Terus Mary tanya, What's up? Ada apa? Andy bertanya kembali, What are you doing now? Kamu sedang ngapain sekarang? Mary membalas, I am reading a book in living room now. Saya sedang membaca sebuah buku di ruang keluarga. Terus Andy tanya, How if we play badminton now? Gimana kalau kita bermain badminton sekarang? Jadi dia ngajak bermain badminton. Terus si Mary menjawab, That's a good idea. Where? Ya, itu ide yang bagus itu. Di mana? Di mana kita mainnya gitu ya.
Terus Andi membalas in super sport court, di lapangan super sport. Terus Mary menyetujui dengan mengucapkan alright, I'll be there in 15 minutes. Baik, saya akan ada di sana di lapangan super sport tadi ya, dalam waktu 15 menit. Terus Andi menjawab, "Oke, thank you, see you there." Oke, terima kasih, sampai ketemu di sana. Terus Mary menjawab, "Sampai ketemu di sana." Terus adik-adik dan pemirsa, untuk mengerjakan latihan pada sesi berikutnya ini, silakan pemirsa dan adik-adik buka worksheet dengan cara mendownload di deskripsi di video ini. Jadi di video YouTube ini di bawahnya ini ada deskripsinya kan. Nah, itu ada link. Silakan itu diklik aja, terus bisa di-download atau disalin dulu. Bisa di-pause, nanti terus dilanjutkan ya. Silakan. Oke, jika sudah di-download dan siap, adik-adik pemirsa semua, silakan coba jawab pertanyaan berdasarkan dialog 1. Ada 2 pertanyaannya dari berdasarkan dialog 1. Yang pertama, what expression is used to ask activity being done? Nah, silakan dikerjakan di lembar kerjanya di worksheet yang tadi sudah di-download atau mungkin disalin dulu. Kemudian yang pertanyaan kedua, what expression is used to express activity being done? Nah, artinya apa ya, nanti kita bahas pembahasannya. Coba dikerjakan dulu. Singkat ini ya, silakan dipilih ya. Dari ucapan Lina atau John ditulis saja, terus dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Silakan dikerjakan. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan ke dialog 2. Oke, pemirsa dan adik-adik, silakan jawab pertanyaan berdasarkan dialog 2. Ada 2 jumlah pertanyaannya, sama seperti yang dialog 1 tadi. Pertanyaannya pun sama. What expression is used to ask activity being done? Nah, silakan ungkapannya mana ya. Kemudian yang nomor 2, what expression is used to express activity being done? Nah, silakan dipilih ucapannya Andi atau Mary, silakan yang mana terus ditulis ya. Dikerjakan di lembar jawaban yang tadi sudah di-download atau mungkin disalin dulu, nanti bisa di-download kemudian. Oke, cukup ya adik-adik. Kalau kurang waktunya, misalkan seperti ini dianggap terlalu cepat, nanti di pause dulu terus dikerjakan. Kalau sudah, terus di play kembali. Oke, saya lanjutkan adik-adik dan pemirsa semua. Oke, kita cek dulu ya, apakah jawaban pemirsa dan adik-adik semua itu betul semua atau ada yang salah. Kita cek dengan pembahasan berikut. Oke, berdasarkan dialog yang pertama, ada pertanyaan, what expression is used to ask activity being done? Ungkapan apa yang digunakan untuk menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan? Nah, jadi dari dialog tadi, mana ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan, kegiatan atau perbuatan atau pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, jawabannya yang tepat adalah what are you doing? Kamu sedang ngapain? Nah, itu. Jadi ungkapan itu digunakan untuk menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh yang kita tanya ya. Misalkan kita tanya kepada teman kita, terus apa yang sedang kamu kerjakan, ya kita mengucapkan what are you doing gitu. Oke, bagus kalau sudah benar adik-adik dan pemirsa. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berdasarkan dialog 1, pertanyaan kedua adalah what expression is used to express activity being done? Jadi ungkapan apa yang digunakan untuk mengekspresikan atau menyatakan aktivitas, kegiatan, perbuatan yang sedang dilakukan? Nah, jawaban yang tepat adalah I am eating chocolate, yang diucapkan Lina. Jadi saya sedang memakan coklat. Nah, itu adalah menyatakan perbuatan yang sedang dilakukan. Apa yang dilakukan? Sedang memakan coklat. Siapa? Lina, gitu ya. Oke, lanjut ke
Dialog 2, pemirsa dan adik-adik, pertanyaan pertama, what expression is used to ask the activity being done? Ungkapan apa yang digunakan untuk menanyakan aktivitas perbuatan kegiatan yang sedang dilakukan? Ya, tepat. What are you doing now? Kamu sedang ngapain sekarang? Nah, gitu. Ini menanyakan ke lawan bicaranya langsung ya. Sebenarnya nanti bisa menanyakan ke orang lain. Kita ikuti penjelasannya nanti ya. Sekarang kita bahas dulu. Sekarang nomor 2. Pertanyaannya adalah ungkapan apa, what expression is used to express the activity being done? Ungkapan apa yang digunakan untuk menyatakan kegiatan perbuatan yang sedang dilakukan? Ya, jawabannya tepat adalah yang diucapkan oleh si Mary. I am reading a book in living room. Saya sedang membaca sebuah buku di ruang keluarga. Jadi menyatakan perbuatan yang sedang dilakukan. Ya, jadi ketika ngomong dia sedang melakukan itu. Baik adik-adik dan pemirsa, gimana jawaban kalian semua? Benar semua? Oke, bagus, good, alhamdulillah. Bagi yang masih ada yang salah, jangan khawatir, kita akan ikuti penjelasannya di slide selanjutnya. Insya Allah setelah pembelajaran selesai, kalian semua akan paham dan insya Allah dengan pertanyaan yang lain insya Allah akan benar semua, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya atau slide selanjutnya. Tahu nggak pemirsa dan adik-adik, apa yang bisa kita ucapkan kalau kita ini ingin menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan? Nah, apa? Kita mengucapkan apa kalau ingin menanyakan perbuatan yang sedang dikerjakan, kegiatan, perbuatan atau kejadian yang sedang dikerjakan. Nah, untuk menanyakan kegiatan yang sedang dikerjakan, kita bisa mengucapkan, contohnya kalimatnya adalah begini. What is the boy doing in the court? Ya, kita bisa tanya ke teman kita, terus menanyakan pemuda tersebut sedang ngapain di lapangan. Nah, ini kalimatnya seperti ini. What is the boy doing in the court now? Apa yang sedang pemuda tersebut lakukan di lapangan saat ini? Kemudian kita juga bisa mengucapkan dengan ungkapannya lain. Misalkan ada orang-orang yang sedang seperti di gambar itu ya, kita menanyakan what are the men doing in the street? Apa sih yang para laki-laki tersebut kerjakan, ya sedang kerjakan di jalan tuh, mereka sedang ngapain sekarang? Nah, gitu. Itu menanyakan perbuatan yang sedang dilakukan. Jadi ketika bertanya, kejadiannya masih berlangsung. Kemudian dilanjutkan contoh yang lain yaitu what is the parrot doing in the tree? Jadi what is the parrot doing? Apa sih yang sedang dikerjakan si burung beo itu di pohon sana, in the tree? Ya, di pohon itu sedang ngapain? Nah, itu kalau menanyakan hewan, pakainya seperti ini. Tadi kan manusia semua ya, sekarang hewan. Dan yang contoh selanjutnya, kalau kita langsung tanya kepada lawan bicara kita, misalkan what are you doing with the girl? Kamu sedang ngapain dengan perempuan tersebut? Nah, contohnya ini langsung menanyakan kepada yang kita ajak bicara. Kalau tadi menanyakan orang lain atau benda atau hewan yang sedang kita lihat. Nah, ini menanyakan langsung lawan bicaranya, what are you doing with the girl? Nanti bisa pertanyaan yang lain langsung ya. Kemudian kita lihat bagaimana sih caranya untuk menanyakan kegiatan atau perbuatan atau tingkah laku yang sedang dilakukan. Nah, kita bisa mengucapkan dengan seperti tadi contohnya 4. What is the boy doing in the court now? Apa yang sedang pemuda tersebut lakukan di lapangan sekarang? What are the men doing in the street? Apa yang sedang para laki-laki tersebut kerjakan di jalan? What is the parrot doing in the tree? Apa yang sedang burung beo tersebut kerjakan di pohon? Dan yang terakhir, what are you doing with the girl? Kamu sedang ngapain dengan perempuan tersebut? Nah, jadi rumusnya yang pertama adalah dengan kata what, semua dengan kata what. Yang saya warnai hitam itu ya, semuanya dilihat. Kemudian to be-nya ini present continuous ya, present ya, to be present ya, yaitu to be is sama are. Ya. Kemudian yang warna biru tadi to be, sekarang yang warna oranye yaitu subjek yang ditanyakan atau yang sedang melakukan itu siapa.
Yang pertama the boy, kemudian the man, the parrot, the you. Kemudian ada kata kerja berhubungan ing, tapi do kata kerjanya karena sedang melakukan apa. Jadi doing ini semua sama. Yang hitam ini semua sama. Kemudian dilanjutkan dengan bisa adverb of place ya, keterangan tempat, dan juga adverb of time. Seperti nomor 1 itu, what is the boy doing in the court. Jadi ada in the court itu keterangan tempat, now ada keterangan waktu. Jadi itu sebagai tambahan. Apa yang sedang pemuda tersebut lakukan di lapangan sekarang? Nah itu. Jadi titik-titik itu bisa diisi dengan yang lainnya. In the tree dengan tempat dan yang lain sebagainya. Oke, itu tadi rumusnya. Silakan bisa dicatat di lembar catatan yang tadi juga sudah di-download bersama dengan lembar kerja. Oke, bisa di-post dulu terus dicatat rumusnya ini. Kalau sudah dilanjutkan. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, adik-adik, pemirsa semua, lalu apa yang bisa kita ucapkan kalau ingin menyatakan perbuatan kegiatan yang sedang dilakukan? Baik kita atau mungkin orang lain yang sedang mengerjakan, atau hewan atau yang lainnya ya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, kalau ingin menyatakan kegiatannya sedang dilakukan, kita bisa mengucapkan ya, andai kata tadi ada orang tanya pemuda tersebut sedang ngapain di lapangan. Nah, kita bisa menjawab the boy is playing tennis in the court now. Pemuda tersebut sedang bermain tenis di lapangan saat ini, sekarang, gitu ya. Ini menyatakan perbuatan yang sedang dilakukan. Oke, ketika ngomong kegiatannya masih berjalan. Atau nanti kalau tertulis ya berarti masih berjalan. Kemudian contoh yang selanjutnya, kita bisa mengucapkan the men are cycling together in the street. Para laki-laki tersebut sedang bersepeda ya, naik sepeda bersama-sama di jalan. Nah, jadi mereka sedang bersama-sama. Kemudian yang ketiga, the parrot is eating a banana in the tree. Jadi jadi burung beo tersebut sedang makan a banana, sebuah pisang ya. Di sini di gambar itu ada satu pisang, sebenarnya dua, tapi yang dimakan kan baru satu ini. In the tree, di pohon tersebut. Ada juga jagung di situ gambarnya, tetapi sedang makan sebuah buah pisang ya. Dan contoh yang terakhir, kalau misalkan tadi ditanya what are you doing with the girl, kita bisa menjawab kalau ada orang lain tanya seperti tadi ya, what are you doing with the girl, apa yang sedang kamu kerjakan dengan perempuan tersebut. Kita bisa menjawab kalau kita ditanya dengan I am having a conversation with the girl. Saya sedang mengadakan percakapan. Having a conversation itu sedang bercakap-cakap with the girl, dengan perempuan tersebut. Nah, ini di studio mini ya, di TV Edukasi Mando Jogja ya. Oke. Lalu pemirsa dan adik-adik, bagaimana sih kita membuatnya? Kita bisa menarik kesimpulan dengan rumusnya. Nanti kalimatnya bisa banyak sekali. Tadi ada 4 contoh kalimat. The boy is playing tennis in the court. The men are cycling together in the street. The parrot is eating a banana in the tree. I am having a conversation with the girl. 4 contoh tadi itu mempunyai struktur kalimat dengan rumus berikut. Yang pertama adalah subjek kalimatnya. Yang tadi yang ditanyakan siapa? Misalkan yang ditanyakan the boy, yang sedang dimaksudkan adalah the boy, maka subjeknya dulu ditulis. The boy itu yang hitam, warna hitam tulisannya ya, kata-katanya itu hitam. Kemudian to be bisa is, am, are, yang saya warnai biru itu to be semua. Jadi setelah subjek terus ada to be, dan dilanjutkan kata kerja berhubungan ing yang warnanya orange itu. Playing, cycling, eating, having. Nah, nanti bisa yang lain. Misalkan lagi masak ya cooking ya. Kalau misalkan nanti lagi menulis writing dan seterusnya. Nah, ini bisa ditambah plus-plus yang lain. Tennis misalkan berarti objek ya, kata benda. In the court kata keterangan tempat, now kata keterangan waktu. Nah, ini bisa macam-macam. Ya, contohnya yang nomor 3 misalkan, the parrot is eating a banana in the tree. The parrot subjek, is eating
itu predikat ya, dia dari to be sama kata kerja berimbuhan ing. Terus a banana itu objek berupa kata benda ya. In the tree di pohon itu berarti keterangan tempat. Nah, gitu ya. Silakan dicatat rumusnya ini kalau kita ingin menyatakan kegiatan, perbuatan atau aktivitas yang sedang kita lakukan. Jadi kita ngomong kita masih melakukan itu. Nah, ini rumusnya seperti ini. Silakan dicatat dulu di lembar catatan yang tadi sudah didownload juga ya. Oke, silakan di-pause dulu bisa, terus nanti dilanjutkan. Di play kembali. Oke, ada tambahan pemirsa dan adik. Jadi kalau kita belajar mengungkapkan kegiatan yang sedang dilakukan, jadi menyatakan perbuatan yang sedang dilakukan, baik ketika kita itu bicara atau kita sedang menulis, misalkan lewat WA itu ya, atau lewat SMS, itu kita perlu belajar tense atau bentuk waktu, yaitu present continuous ya, atau present continuous tense. Nah, apa sih present continuous tense tersebut? Nah, sekarang kita awali dari pengertiannya dulu adik-adik dan pemirsa. Present continuous tense itu adalah bentuk waktu dalam kalimat bahasa Inggris ya, yang digunakan untuk menyatakan perbuatan, kegiatan atau kejadian yang sedang berlangsung. Nah, ketika diucapkan atau ditulis ya. Jadi pada saat kita bicara itu sedang berlangsung, masih berjalan gitu. Misalkan kita ditanya lewat tulisan, misalkan SMS, kita membalasnya, jadi pekerjaan atau kegiatan itu masih berjalan gitu ya. Nah, kita lihat fungsinya sekarang. Yang pertama ada dua ya. Yang pertama digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung sekarang. Jadi saat ini sedang berlangsung, masih berlangsung ketika bicara atau ketika kita menulisnya ya. Misalkan I am reading a book now. Saya sedang membaca sebuah buku saat ini. He is playing football now. Dia sedang bermain sepak bola saat ini. Jadi ketika ditanya masih bermain. Kemudian they are listening to the radio now. Mereka sedang bermain mereka sedang mendengarkan radio saat ini ya. Oke, itu fungsi yang pertama. Kemudian yang fungsi yang kedua digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung sekarang ketika peristiwa lain terjadi. Jadi ada dua peristiwa sedang dilakukan dan ada peristiwa yang lain. Nah, sekarang contohnya nomor 1. I am doing homework. Saya sedang mengerjakan PR. When they come in my house. Ketika mereka datang ke rumahku. Jadi pas mengerjakan PR, mereka itu datang, bertamu gitu. Kemudian nomor 2, she is walking on billboard. Dia sedang berjalan di trotoar. When I see her. Jadi pas dia itu sedang jalan-jalan di trotoar atau I see her. Saya melihatnya. Ya, jadi kita pas misalkan saya melihat dia itu pas jalan. Dan yang ketiga, Wildan and Dede, ini dua orang, maka to be-nya are ya, sedang menonton televisi when Rahma calls them. Jadi pas Rahmat itu nelpon, Dede itu sedang nonton TV ya, itu contohnya. Jadi ada dua peristiwa, yang satunya berlangsung saat sedang berlangsung, terus yang lain pas berlangsung atau terjadi. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Ada rumusnya atau formula ya. Kita lihat dulu keterangan sebelum ke rumus. Kita lihat yang lingkaran biru itu sebelah kanan di atas. Itu S itu subjek kalimatnya. Kemudian V itu verb itu kata kerja. N itu noun, kata benda. Ya, harus hafal dulu itu. Jenis-jenis kata ya. Apakah kata benda, kata keterangan, dan seterusnya. Oke, kita lihat rumus kalimat positif present continuous tense. Yang pertama, jika subjeknya itu I, yang atas sendiri ya, subjeknya I, maka to be-nya itu am, yang kuningan itu, dalam kurung itu am. Jadi rumusnya adalah subjek, kemudian to be, kemudian kata kerja berimbuhan ing. Kata kerja pertama ditambah ing.
contoh yang atas sendiri itu lihat. S subjeknya I, saya. Kemudian to be-nya harus am. Terus kata kerjanya tambah ing. Bentuk satu tambah ing. Nah, contohnya itu dilihat nomor 1. I am speaking aloud. Saya sedang berbicara dengan keras. Kemudian contoh yang kedua atau rumus yang kedua itu dilihat ya. Rumus yang kedua adalah kalau subjeknya he, she, it atau kata benda yang jumlahnya 1, singular nouns, benda yang jumlahnya hanya 1, ya, bisa benda, bisa hewan, ya, tumbuhan itu kalau jumlahnya 1 maka to be-nya is dalam kurung is. Terus kata kerjanya tetap bentuk pertama berimbuhan ing. Kita lihat contoh kedua. She is reading. Nah, yang hitam itu she subjeknya berarti yang tengah atau itu she kan di tengah itu. Terus is to be-nya tadi is kalau she, terus kata kerja imbuhan ing dan bisa dilanjutkan dengan yang lain. Misalkan she is reading an English book now. Dia sedang membaca buku bahasa Inggris saat ini. Nah, dan yang ketiga, kalau subjeknya itu we, you atau they atau kata benda yang jumlahnya jamak, jamak itu berarti lebih dari 1. Misalkan kucing dan anjing misalkan ya, atau misalkan Andi dan Lela misalkan. Nah, itu 2. Atau misal bisa yang lain, lebih dari 2 bisa. Ya, misalkan harimau, singa dan cita. Nah, bla bla bla. Nah, ini dicontoh adalah Dede and Oki. Karena 2 orang ya berarti plural nouns, jamak ya kata benda lebih dari 1, maka to be-nya are. Itu lihat. Dede and Oki are. Kata kerjanya dilanjutkan dengan verb bentuk ing, playing. Terus badminton itu objek ya. Sebuah kata benda badminton, terus kata keterangan waktu sekarang. Dede and Oki are playing badminton now. Nah, itu kalau kalimatnya kalimat positif. Bagaimana kalau kalimat negatif? Kita lihat. Kalau kalimat negatif tuh hampir sama seperti yang positif, tetapi setelah to be itu ditambahkan not. Jadi setelah yang kata yang saya kuning-kuningkan itu ya, am, is, are itu to be-nya kan, maka kita tinggal menambahkan not. I am not speaking aloud. Saya nggak sedang berbicara dengan keras. She is not reading an English book now. Dia sedang tidak membaca sebuah buku bahasa Inggris saat ini. Dede and Oki are not playing. Dede dan Oki tidak sedang bermain badminton now. Ya, sedang bermain badminton sekarang. Jadi setelah to be tambah not, gampang itu rumusnya. Dan kalau kalimat tanya yang terakhir itu to be-nya ditaruh di depan ya pemirsa dan adik-adik. Jadi to be dulu, kemudian ditambah dengan subjek dan kata kerja bentuk ing. Are, contoh nomor 1. Kalau am ya, am I speaking aloud? Apakah saya sedang berbicara dengan keras ini? Seperti ini keras? Nah, gitu. Kemudian nomor 2, is she reading an English book? Jadi subjek yang kedua itu kan she, itu masuk yang di rumus di atas itu tengah. Subjek yang he, she, it atau kata benda 1. He itu menggantikan dia laki-laki tunggal, she menggantikan dia perempuan tunggal 1, it menggantikan benda atau hewan yang 1 jumlahnya atau benda-benda yang jumlahnya 1. Is she reading an English book now? Nah, is-nya ditaruh di depan. Kemudian yang terakhir contoh ketiga adalah are Dede and Oki playing, itu kalau subjeknya itu we, you, they atau kata benda yang lebih dari 1 jumlahnya ya. Jadi kalau Dede and Oki kan berarti 2, itu berarti plural nouns maksudnya, maka to be-nya pakai are. Are Dede and Oki playing badminton now gitu. Nah, nanti contoh kalimat yang lain banyak sekali ya. Ini yang penting dasarnya ini kamu kuasai dulu ya. Kalau sudah akan bisa mengucapkan dengan kalimat yang lain asalkan tahu artinya ya gitu. Misalkan I speaking aloud diganti ya. Apa silahkan. Kemudian is she reading an English book? Misalkan diganti is he ya cooking fried rice now? Nah, apakah dia sedang memasak nasi saat ini? Nah, itu bisa tergantung nanti kalimatnya banyak sekali, kejadiannya apa. Oke, itu pemirsa dan adik-adik. Dan kalau ditanya dengan present continuous tense tadi jawabannya bisa 2. Misalkan kita ada orang
tanya kepada kita, am I speaking loud? Apakah saya sedang berbicara dengan keras? Nah, kita bisa menjawab dengan yes atau no. Yang pertama yes, berarti yes you are, karena kita ngomong sama yang tadi ngomong, ya, maka yes you are. Kalau no ya no you are not. Kemudian ada orang, ya, tanya kepada kita yang nomor 2 misalkannya, is she reading an English book now? Teman kita itu menanyakan kepada kita, apakah dia, berarti orang yang ketiga tunggal, jadi orang lain. Apakah dia sedang membaca sebuah buku bahasa Inggris sekarang? Kalau ya, kita tahu bahwa dia sedang membaca, perempuan itu ya, maka jawabnya yes she is. Kalau tidak, no she is not, ya. Kemudian yang nomor 3, kalau ada orang tanya kepada kita, apakah Dede dan Nogi sedang bermain badminton? Nah, kita tahu mereka sedang bermain badminton, maka kita menjawab yes they are. Kalau tidak, no they are not. Tidak, mereka tidak sedang bermain badminton. Oke, adik-adik pemirsa semua, untuk ngecek ya pemahaman kita setelah saya jelaskan tadi, kita cek pemahaman kita dengan mengerjakan latihan ini. Kalau nanti betul, berarti insya Allah berarti sudah paham ya. Coba disiapkan ke lembar kerjanya, bisa dibuka lagi worksheetnya atau di catatan dulu sementara. Kita kerjakan latihan berikut. Yuk. Nah, yang A ini latihannya A. Complete the dialogues using the expression of asking the activity being done. Jadi lengkapilah dialog-dialog ini. Ada dua dialog tuh ya. Menggunakan ungkapan menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, berarti Joy ngomong apa itu? Kalau Desi menjawab, my father is repairing his bike. Nah, jadi dia mengucapkan apa? Kemudian yang dialog 2 itu Hans ngomong apa? Kalau Anita itu menjawabnya, I am writing a letter. Oke, silakan dikerjakan. Bisa di-pause, ditulis, nanti di-play lagi. Gitu ya, videonya bisa di-pause, di-play lagi nanti. Oke, saya lanjutkan. Kalau belum cukup waktunya di-pause dulu, dikerjakan baru dilanjutkan. Sekarang tak lanjutkan. Oke, sekarang latihan B, complete the dialogue based on the picture. Jadi lengkapilah dialog berdasarkan gambar. Itu ada perempuan sedang mencuci tangan dengan sabun kan itu. Nah, dialog 1, Firda bertanya gini, what is the girl doing? Nah, lalu Laila jawabnya bagaimana? Nah, berdasarkan gambar tadi ya, dalam bahasa Inggrisnya apa itu tadi. Oke, sekarang lanjut ke dialog 2 ya. Sekali lagi, kalau waktunya belum cukup, tidak cukup, di-pause dulu videonya, nanti terus di-play kembali. Oke, lanjut ke dialog 2. Masih sama melengkapi dialog dengan berdasarkan gambar ya. Itu ada orang yang sedang upacara bendera. Nah, Olive tanya, di dialog 2 itu Olive tanya, what are the people doing? Nah, itu si Peter itu jawabnya bagaimana? Kalau dia tahu orang-orang itu sedang upacara bendera kan. Oke, yuk di-pause, dilanjutkan. Ya, sebelum kita cek, silahkan dipastikan dulu jawabannya sudah terisi semua dan kalian sudah mantap. Sekali lagi, kalau waktunya dirasa terlalu cepat ini, pergantian slide-nya, di-pause dulu videonya, nanti di-play kembali. Oke, kita lanjutkan dengan mengecek jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang pertama, Joy bilang, what is your father doing? Apa yang sedang ayahmu kerjakan? Nah, Desi membalas, my father is repairing his bike. Ayahku sedang memperbaiki sepedanya. Di dialog 2, Hans bertanya, what are you doing? Kamu sedang ngapain? Terus Anita menjawab, I am writing a letter. Saya sedang menulis surat. Ya, bagus kalau 2 ini betul semua. Oke, lanjut ya ke yang pertanyaan B, yang dialog 1. Firda tanya, what is the girl doing? Nah, Laila menjawab, tadi kan jelas gambarnya ya, sedang membersihkan atau mencuci tangannya. She is cleaning her hands using soap, menggunakan sabun. Ya, ini pas pandemi sering-sering cuci tangan dengan sabun ya. Dilanjutkan ke dialog 2. Tadi si Olive tanya, what are the people doing? Apa yang sedang orang-orang kerjakan? Nah, Peter tahu mereka sedang upacara bendera, maka menjawab, they are having a flag ceremony. Jadi kalau upacara itu have
flag ceremony. Having a flag ceremony. Maka kalau sedang berupacara, sedang upacara bendera, maka they are having a flag ceremony. Gitu ya. Oke. Itu tadi gimana pemirsa dan adik semua? Betul semua kan? Oke, very good ya. Oke, alhamdulillah kalau semua betul semua. Kalau misalkan ada yang masih salah ya silakan lebih sering lagi diputar ulang video ini penjelasannya dan latihan-latihan lebih dikerjakan ya. Maksudnya bisa mengerjakan latihan-latihan yang lainnya ya. Oke. Pemirsa dan adik-adik semua, yuk kita simpulkan. Tadi kita sudah simak ya penjelasan dari awal sampai detik ini. Nah, sekarang pada bab ini ya saya belajar apa? Tadi adik-adik belajar apa ya? Silakan ditulis ya di lembar catatan itu ada nanti let's conclude-nya ini. Mari kita simpulkan. Ada pelajaran apa hari ini tadi? Terus pada bagian ini apa yang adik-adik pemirsa senang itu yang paling disenangi yang mana? Ditulis saja. Pakai bahasa Indonesia boleh, kalau Inggris ya juga boleh. Oke. Pada akhirnya silakan adik-adik gunakan ungkapan-ungkapan yang sudah kita pelajari hari ini dalam keseharian ya. Kalau bahasa itu jangan hanya dipelajari tapi dipraktekkan ya, sedikit-sedikit tapi sering, insya Allah nanti akan lancar, akan bagus ya. Oke, saya kira itu dulu adik-adik, kurang lebih khilaf dan mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan tahmid bersama alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, thank you, matur nuwun, syukron katsiron, arigatou gozaimasu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video pembelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.